Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi bagian utara. Konon, proses yang terjadi pada 20–36 juta tahun yang silam itu menyebabkan sebagian anak benua di selatan terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau Nusantara yang merupakan mata rantai gunung berapi. Pergerakan diawali dengan menunjuknya lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras. Di tempat inilah terbentuk palung laut, dasar laut yang dalam dan memanjang. Lempeng-lempeng itu selalu bergerak 5–9 cm per tahun, dan karena massa bantuan yang bergerak besar pula, hal tersebut berdampak bukan hanya pada banyaknya aktivitas vulkanis dan tektonis di Indonesia, tetapi juga tenaga besar yang terjadi pada fenomena-fenomena tersebut. Indonesia dengan luas wilayah 1.992.250 km yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang ditetapkan ke PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi komprehensif PBB. Pada 1.200 juta tahun lalu, seluruh daratan yang di bumi bergabung menjadi super benua yang dinamakan dengan Rodinia. Rodinia berada pada era Neoproterozoik. Berdasarkan rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh beberapa ahli, Rodinia tersusun dari beberapa keraton Amerika Utara yang nantinya akan terpisah dan menjadi Australia. Secara geografis, Indonesia dipisahkan oleh garis Walhia. Garis ini memisahkan bagian barat oriental region Austro-Mongolian sebagai region dan bagian timur Australia region Australia subregion. Garis ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan dan antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Gondwana dan Laurasia 650 MYA. Karena pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah dari dua sumber benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia termasuk ke dalam sumber benua Gondwana juga Australia. Sedangkan pulau-pulau lainnya dari Indonesia masih tergabung dalam Kerton Cina Utara. Pangea 360 MYA juga merupakan sumber benua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan Laurasia pada era Paleozoik. Era setelah Neoproterozoik, sekitar tahun ini beberapa pulau dari Indonesia sudah mulai terpisah dari Kerton Cina Utara. Para ahli menyebutnya dengan Malaya. Pada era ini, Kerton Cina Utara dan Kerton Cina Selatan masih terpisah. Periode Cretaceous 64 MYA. Periode Cretaceous termasuk ke dalam era Mesozoik. Pada periode ini Cina Utara dan Cina Selatan sudah menyatu dan mulai membentuk benua Asia. Begitu juga dengan Malaya, juga bersatu ke dalam benua ini. Periode Tertiari 50 MYA. Pada periode ini Indonesia mulai terbentuk. Pulau Sumatera, Jawa, dan Borneo masih terpisah jauh dengan Pulau Papua. Bagaimana dengan Sulawesi? Berdasarkan pendapat para ahli, Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pergerakan